Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran IPA Biologi. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, di mana materi yang akan kita bahas adalah materi tentang fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Baik Anda sekalian, beberapa istilah yang telah Bapak sampaikan tadi mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun tentu kita perlu memahami lebih lanjut terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi, apa sih yang dimaksud dengan gestasi, dan apa yang dimaksud dengan persalinan itu sendiri. Baik, kita mulai dari pembahasan tentang fertilisasi ya. Jadi fertilisasi biasa juga disebut dengan proses pembuahan, di mana proses pembuahan ini adalah proses peleburan antara sel inti sperma dengan sel inti ovum atau sel telur. Dari proses fertilisasi ini kemudian akan menghasilkan yang namanya zigot, ya. Zigot biasa disebut juga dengan hasil pembuahan. Kemudian setelah mengalami yang namanya fertilisasi dan menghasilkan yang namanya zigot, zigot ini kemudian mengalami tahapan pembelahan atau perkembangan, yang dimana kita bisa melihat di layar bahwa zigot ini akan membelah menjadi beberapa fase. Di beberapa literatur ada yang menuliskan 3, ada juga yang menuliskan 4. Tapi pada dasarnya semuanya mengacu kepada hasil akhir, yakni terbentuknya yang namanya individu. Baik, jadi zigot dalam proses pembelahannya itu dimulai dari fase yang disebut dengan morula. Fase morula ini adalah fase di mana sel dia membelah dari 2 sel menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Kemudian setelah fase morula akan masuk ke fase selanjutnya yang disebut dengan fase blastula, di mana fase blastula ini adalah fase lanjutan dari fase morula, di mana di sini ada perubahan bentuk dari fase morula yang terjadi pada fase blastula. Kemudian setelah fase blastula lanjut ke fase yang ketiga yang disebut dengan fase gastrula. Prosesnya disebut dengan gastrulasi, di mana pada fase gastrula ini mengalami proses perubahan yang lebih signifikan dari fase blastula. Setelah mengalami fase gastrula, kemudian masuk ke tahap yang keempat atau fase yang keempat yang disebut dengan organogenesis, di mana terbentuk yang namanya organ pada individu, yang kemudian seterusnya dari fase ini akan terbentuk yang namanya individu utuh. Kemudian kita bisa melihat di sini ada gambar yang bisa kita amati terkait dengan proses pembuahan atau fertilisasi, ya. Mulai dari yang disebut dengan fase ovulasi atau proses ketika sel telur yang sudah matang dikeluarkan dari ovarium ke tuba Fallopi untuk dibuahi. Jadi dia dimulai dari proses ovulasi. Setelah proses ovulasi ini terjadi, kemudian masuk ke tahap yang kedua yang disebut dengan fase fertilisasi. Setelah masuk ke fase fertilisasi, kemudian masuk ke fase pembelahan, di mana di fase pembelahan ini seperti yang telah Bapak jelaskan tadi melalui 4 tahapan tadi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke proses persalinan, di mana proses persalinan ini biasa ditandai dengan uterus atau rahim yang mengalami kontraksi secara berkala sehingga bayi dapat lahir.
ternyata dalam proses persalinan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi ada yang disebut dengan hormon yang mempengaruhi proses kontraksi yang terjadi. Hormon tersebut adalah yang pertama ada namanya hormon estrogen. Di mana hormon estrogen ini adalah hormon yang dihasilkan oleh plasenta. Fungsinya untuk kontraksi rahim atau uterus. Kemudian selain plasenta menghasilkan atau membantu di dalam proses kontraksi rahim, dia juga adalah merupakan organ yang mensuplai nutrisi bagi janin. Jadi dia berperan sebagai lalu lintasnya atau penghubung antara nutrisi yang berasal dari ibu menuju ke anaknya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan oksitosin, merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofis ibu dan janin. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan hormon prostaglandin, di mana hormon ini dihasilkan oleh membran pada janin, berfungsi untuk meningkatkan intensitas kontraksi pada rahim. Dan yang terakhir ada namanya hormon relaksin yang dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta, berfungsi untuk proses relaksasi, melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga mempermudah proses persalinan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini, Nanda sekalian bisa memahami terkait dengan konsep fertilisasi, gestasi, dan persalinan itu sendiri. Cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.